Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Beberapa waktu yang lalu kami menemukan pola coaster yang cantik banget seperti ini. Itu adalah mandala coaster tulip pattern by Umbauka Design. Nah, dari motif yang cantik banget itu, di sini kami ingin share video tutorialnya, tapi kami mengotak-atiknya menjadi sebuah granny square yang cantik seperti ini. Ini bagian belakang dan ini bagian depannya. Dari pola coaster berubah menjadi sebuah granny square yang cantik dan bisa digunakan untuk berbagai project. Granny square ini yang saya buat berukuran kurang lebih 9 cm. Nah, sudah pada penasaran bagaimana cara membuat granny square ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya ya sahabat rajut, agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Oke, untuk membuatnya di sini kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, untuk benang, di sini saya pakai benang polycherry atau poly small ply D18. Untuk warnanya, di sini saya sediakan 4 warna. Satu warna utama. Di sini saya pakai abu-abu tua. Lalu di sini ada warna hijau. Untuk daunnya saya pakai hijau lumut. Lalu untuk bunga saya pakai warna merah. Ini merah mawar. Terus di sini juga ada warna pink muda untuk tepiannya. Lanjut ke hakpen. Di sini saya pakai ukuran 3/0 ya. Selanjutnya untuk merapikan kita siapkan gunting, korek api, dan jarum kristik. Kita siapkan juga meteran untuk mengukur hasil project nantinya. Dan di sini kita juga siapkan stitch marker untuk penanda supaya lebih memudahkan waktu hitungan pengerjaannya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, sekarang kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Seperti ini, putar benangnya, tali pendek ada di atas, hakpen dari belakang, ambil benang. Lalu kita kunci dengan satu rantai. Kita buat dalam magic ring ini 12 DC. Saya akan membuat pengganti DC. Di sini saya tarik panjang, masuk, ambil benang. Ada 2 serat. Di sini saya jadikan 1, lalu tambah dengan 1 rantai. Nah, ini terhitung sebagai DC pertama. Saya akan pasang penanda. Lalu kita lanjut membuat DC. Kaitkan benang, masuk, ambil benang lagi. Kita punya 3 serat di sini. 2 serat kita jadikan 1, tersisa 2, jadikan 1. Ini adalah DC kedua kita. Kita lanjutkan hingga mendapatkan 12 DC dalam lubang magic ring ini. Di sini saya baru dapat 10 DC.
Selanjutnya di sini tali pendeknya kita keluarkan supaya bisa ditarik. Nah, kita ikutkan seperti ini. Kita tambah 2 DC. 1 2. Kita tarik kencang. Lalu kita buat slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round pertama dengan total 12 DC. Selanjutnya kita akan masuk di round yang kedua. Kita awali dengan 1 rantai, lalu saya buat pengganti DC di lubang yang sama. 2 serat jadi 1, tambahkan 1 rantai, kita pasang penanda. Selanjutnya kita akan buat 1 DC lagi di lubang yang sama. Nah, jadi di sini kita lakukan 2 DC increase. Kita buat 2 DC di masing-masing lubang. 1 2. Dari 2 lubang, kini kita punya 1 2 3 4 DC. Jadi setiap lubangnya terisi 2. 1 masuk di lubang yang sama, 2. Kita lanjutkan 1 putaran ya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 2 DC increase sebanyak 12 kali. Jadi total di sini ada 24 DC. Selanjutnya kita akhiri round kedua dengan slip stitch ke DC yang pertama. Oke, seperti ini hasil jadinya. Untuk pola asli dia akan berlanjut sampai round ketiga, tapi di sini saya akan pakai hingga round kedua saja. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya karena kita akan berganti ke warna benang. Nah, di sini kita sudah selesai membuat lingkaran tengahnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian daun menggunakan benang yang warna hijau. Kita mulai dari salah satu stitch. Satu rantai. Di sini saya akan buat pengganti DC lagi. Benangnya kita ikutkan ya. Ekor benangnya. 2 serat jadi 1 plus 1 rantai. Untuk round yang ketiga ini polanya adalah 1 DC, lalu 1 rantai dan 1 DC lagi di lubang yang sama. Kita skip 1 DC di sebelahnya. Jadi 1 DC, 1 rantai, 1 DC, skip 1. Di lubang berikutnya, di lubang yang kedua ya, skip 1. Nah, di sini kita masukkan hakpen. Kita buat 1 DC
1 rantai dan 1 DC lagi. Skip 1 DC, ulangi, membuat 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Hasilnya seperti ini, seperti tusuk V. Kita lakukan 1 putaran. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 1 putaran dengan benang yang warna hijau untuk round ketiga. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di DC yang pertama. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan round ketiga. Untuk V stitch-nya di sini kita ulangi sebanyak 12 kali. Dan jumlah total stitch-nya ada 36. Selanjutnya kita akan mengerjakan round keempat untuk bagian bunganya. Di sini kita akan pakai benang yang warna merah. Teman-teman bisa mulai dari lubang manapun di bagian ruang 1 rantai. Jadi bukan di antara DC seperti ini, tapi di ruang 1 rantai. Kita kaitkan dulu benangnya. Kunci dengan 1 rantai. Oke, di sini kita akan buat tusuk popcorn. Caranya kita buat 5 DC di lubang yang sama. Saya akan buat pengganti DC terlebih dahulu. Oke, di sini terhitung sebagai 1 DC ya. Kita tambahkan 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah punya 5 DC dalam lubang 1 rantai yang sama. Selanjutnya kita lepas di sini hakpennya, lalu masuk ke lubang DC yang pertama dan kita ambil serat benangnya. Nah, seperti ini hasil jadinya untuk tusuk popcorn. Lalu kita buat 3 rantai. Lanjut, kita masuk ke lubang 1 rantai berikutnya, masuk di ruang, benangnya kita ikutkan, kita buat 5 DC lagi, tiga, 4, 5. Lepas hakpen, masuk ke lubang DC yang pertama, ambil benangnya, selip. Oke, kita buat 3 rantai. Ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, ini dia hasil jadinya setelah menyelesaikan round keempat. Hasilnya memang jadi melengkung seperti ini, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kita lanjutkan aja dulu polanya. Sekarang kita lakukan slip stitch.
potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kelima. Di sini kita akan buat SC keliling, masuk hakpen di ruang 3 rantai, lalu kita kunci dengan 1 rantai dulu. Di ruang 3 rantai ini kita buat SC sejumlah 4. Masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Masuk, ambil 2 serat jadi 1. Ini SC yang ketiga, 4. Lalu yang 1 SC kita masukkan di tengah-tengahnya tusuk popcorn. Seperti ini. Kita lanjut ya. 4 SC di lubang 3 rantai. Lalu 1 SC di tengah-tengah popcorn. Kita lakukan 1 putaran dengan total ada 60 SC. Oke, ini dia hasil jadinya untuk round yang kelima dengan SC keliling. Selanjutnya kita bisa lakukan slip stitch ke SC pertama, potong dan rapikan sisa benangnya. Ini dia hasil jadinya untuk round yang kelima setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan lanjut mengerjakan round ke-6. Untuk round yang ke-6 di sini saya akan menggunakan benang yang warna pink. Dan karena lingkaran ini akan kita jadikan granny square, untuk round yang ke-6 ini kita akan mengerjakan di front loop atau serat depan saja. Jadi setelah membuat SC keliling di sini, di bagian ini akan membentuk seperti rantai. Ada serat depan dan ada serat belakang. Kita akan mengerjakan mulai dari sini. Kita masuk di serat depan saja. Jadi di sini tadi kan kita ada 4 SC dan 1 SC. Kita mengerjakan di 1, 2, 3. SC yang tengah, SC ketiga. Kita kunci dengan 1 rantai dulu. Lalu kita buat 1 SC, satu DC, dan 1 SC lagi di lubang serat yang sama. Kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita masuk di serat depan saja dan buat pola yang sama. 1 SC, 1 DC, dan 1 SC lagi. Skip 2. Kita buat 1 SC, 1 DC, dan 1 SC lagi.
Oke, seperti ini hasilnya. Jadi di sini ada serat belakangnya tersisa, tidak ikut dirajut. Kita lanjutkan pola yang sama 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya untuk round yang ke-6 setelah melakukan 20 kali pengulangan motif. Selanjutnya kita bisa lakukan slip stitch di SC yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini dia hasil jadinya round ke-6 setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Hasilnya agak melengkung seperti ini, tapi saat kita letakkan, nah, bisa datar. Jadi memang untuk menunjukkan posisi popcornnya ini jadi lebih timbul untuk bunga tulipnya. Oke, kita akan mengubah lingkaran ini, motif cantik ini ke granny square, jadi berbentuk kotak. Untuk round yang ke-7, untuk membuat granny-nya, di sini saya menggunakan benang warna dasar lagi, abu-abu tua, dan kita mengerjakan dari sisi belakang. Kita mulai dari salah satu lubang yang tadi terisi motif round ke-6. Kita pilihnya yang ada di tengah-tengah antara bunga tulipnya di sini. Saya akan mulai dari sini ya, tapi kita masuk di serat belakangnya. Seperti ini. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Nah, bagian ini akan menjadi sudut. Kita buat 3 DC di lubang yang sama. 1, 2, 3. Setelah membuat 3 DC, kita buat 3 rantai, lalu 3 DC lagi, masih di lubang yang sama. 1, 2, 3. Oke, ini pola untuk bagian sudut. Kita lanjut mengerjakan bagian sisi. Kita buat 1 rantai dulu, lalu skip 4 lubang. Supaya lebih mudah, kita bisa hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Kita skip 4 lubang di lubang yang ke-5 di sini ya. Kita akan buat 3 HDC. 1, 2, 3 serat jadikan 1. Kita lanjutkan membuat 1 rantai lagi, skip 4 lubang lagi, 1, 2, 3, 4 di lubang ke-5. Kita buat 3 HDC lagi. Kaitkan benang, masuk, ambil benang, ada 3 serat, kita jadikan 1. Ulangi. 2, 3. Selanjutnya kita buat 1 rantai lagi,
Nah, hasilnya seperti ini. Di sini berarti kita sudah melewati 3 bunga tulip. Berarti di sini kita akan membuat bagian sudut lagi. Kita skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Maka jatuhnya akan pas di sini. Yang ada motifnya. Oke, kita buat pola bagian sudut. 1, 2, 3 DC, lalu 3 rantai, dan 3 DC lagi di lubang yang sama. Nah, kita lanjutkan 1 putaran pola yang sama. Setelah membuat 3 HDC dan 1 rantai, terakhir kita bisa lakukan slip stitch ke DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke-7 dan lingkarannya tadi sudah berubah menjadi bentuk persegi. Kita lanjut mengerjakan round ke-8 tanpa ganti benang, jadi tetap pakai warna abu-abu tuanya. Kita akan buat DC keliling. Jadi di sini untuk bagian sisi kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Kita buat 1 rantai dulu dan pengganti DC di sini. Kalau teman-teman nggak mau berhentinya di sini, ingin di pojok, bisa juga lakukan slip stitch dulu. Lakukan slip stitch ke bagian sudut. Nah, di ruang 3 rantai ini. Sekarang saya akan buat bagian sudut diisi dengan 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Lalu bagian ini masing-masing kita isi 1 DC. 1, 2, 3, 4 di ruang 1 rantai, 4, lalu di bagian HDC 5, 6, 7 di ruang 1 rantai lagi, 8 di bagian 3 HDC lagi, 9, 10, 11 di ruang rantai, 1, 12, lalu di bagian DC 13,
14, 15. Jadi untuk bagian sisi ada 15 DC. Kita bertemu ruang 3 rantai lagi. Kita isi 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Oke, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya round ke-8 setelah 1 putaran. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch ke DC pertama kita. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan coba ukur berapa hasil jadinya granny square ini. Kita dapat ukuran kurang lebih 9 x 9 cm. Nah, sahabat rajut, motif granny yang cantik ini bisa kita kreasikan menjadi sebuah tas yang cantik loh. Caranya, sahabat rajut tinggal buat 13 buah granny square seperti ini. Akan jadi seperti apa nanti tasnya, kita lanjutkan di video tutorial berikutnya ya. Oke, see you, bye.